Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel IQ Medica. Jangan lupa like and subscribe. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aritmia dan cardiac arrest. Nah, yang pertama mengenai aritmia. Untuk aritmia sendiri, di sini saya buat tabel ya untuk lebih gampangnya menghafal. Jadi biasanya untuk tabel-tabel ini, untuk tabel ini, jenis aritmia ini biasanya pasien datang dengan keluhan dia rasa jantung berdebar-debar. Kemudian kita coba lihat di EKG apa yang kita dapatkan gambaran aritmia ini semua. Kecuali untuk ini ya, sinus bradikardi, dia pasien tidak datang dan keluhan berdebar-debar tentunya. Cuma saya masukkan karena dia nanti saya jelaskan di dua gelombang ini. Jadi maksud gelombang-gelombang ini itu maksudnya satu gelombang itu antara R dan R ke R itu terdapat satu gelombang. Kemudian di antara R ke R ini terdapat dua gelombang. Kemudian di antara R ke R lagi ini terdapat lebih dari dua gelombang. Begitu maksud daripada gelombang di sini. Jadi yang pertama itu yang di antara R ke R-nya itu terdapat satu gelombang, yaitu SVT. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini untuk EKG normal. Jadi ini antara yang saya maksud tadi antara R ke R, ini R ke R. Ini kan normalnya itu terdapat dua gelombang. Tapi kan ini EKG normal. Kalau EKG normal ya pasien tidak datang dengan keluhan berdebar-debar tentunya. Ini EKG normal. Nah, tadi untuk yang sebelumnya kita lihat ini terdapat hanya satu gelombang di antara R ke R ini. Dia hanya ada satu gelombang. Yaitu yang pertama adalah SVT atau supraventricular tachycardia. Jadi untuk supraventricular tachycardia sendiri itu bisa kita lihat di sini gambaran khasnya itu seperti ini. Jadi dia gelombang P-nya di sini dikatakan gelombang P-nya itu dia tertutupi oleh gelombang T. Jadi kita tidak bisa lihat yang mana gelombang P, yang mana gelombang T, tapi di sini dikatakan bahwa gelombang P-nya itu tertutupi oleh gelombang T. Kemudian untuk SVT sendiri bisa kita gali riwayat daripada pasien. Apakah dia ada riwayat sering pingsan? Jadi pasien biasa datang dan keluhannya sering pingsan ya. Kemudian ataukah kita tanya juga apakah dia ada riwayat sering minum kopi, minum teh. Itu semua bisa jadi pemicu untuk supraventricular tachycardia ini. Itu gambarannya seperti ini. Jadi di antara P itu hanya ada satu gelombang. Kemudian jangan lupa yang namanya takikardi pasti antara R ke R nya itu menyempit. Ingat kita lihat EKG normal lagi. R ke R, ingat untuk R ke R itu normalnya 3 sampai 5 kotak sedang. Ini satu kotak sedang. Kemudian 2 kotak sedang. 3, 4. Nah, ini normal 3 sampai 5 kotak sedang. Tapi di sini kita lihat dia menyempit. Ini tidak sampai 2 ya. Berarti kurang dari 3 artinya dia takikardi. Kalau lebih dari 5 artinya dia bradikardi. Nah, kemudian dia dikatakan SVT karena dia ditumpukan antara gelombang P sama T-nya. Hanya ada terdapat satu gelombang. Ini khasnya. Untuk terapinya sendiri, nah di sini saya coba bahas terapi secara umum ya. Medikamentosannya mungkin untuk lebih jelasnya nanti ada tersendiri saya buat algoritma yang saya dapatkan dari AHA nanti di slide belakang. Kemudian untuk SVT di sini terapinya lini pertama biasanya kita lakukan manuver vagal. Jadi kita lakukan pijatan jantung 10 sampai 15 menit. Kita lakukan manuver vagal. Tapi jangan lupa ini ada beberapa kontraindikasi untuk manuver vagal ini. Yang pertama itu pasien-pasien yang ada riwayat IMA, kemudian pasien yang ada riwayat infark miokard akut ya, kemudian pasien ada riwayat transient ischemic attack TIA, kemudian pasien yang ada riwayat VF atau VT-nya, dan yang terakhir itu pada pasien-pasien yang didapatkan adanya bruit carotis. Itu kontraindikasi untuk dilakukan manuver vagal ini.
Nah, kalau manuver vagal tidak berhasil, maka kita pindah ke lini kedua, yaitu pemberian adenosin. Pertama kita berikan adenosin ya, tentunya sediaannya IV, kita berikan 6 mg. Kalau tidak berespon, kemudian kita berikan 12 mg. Nah, kemudian lini terakhir, lini selanjutnya, yaitu bisa kita berikan bisa kita berikan CCB yang golongan non dehydropiridin. Jadi CCB di sini yang golongan non DHP itu contohnya verapamil, sediaannya 80 sampai 120 mg, ataukah bisa kita berikan diltiazem. Nah, yang setelah CCB bisa kita berikan lagi lini terakhir, yaitu golongan beta blocker. Kemudian kita pindah lagi. Nah, yang kedua tadi kita lihat dari tabel, di mana yang antara R ke R itu terdapat dua gelombang. Antara R ke R itu terdapat dua gelombang. Nah, yang pertama itu sinus bradikardi. Nah, di sini memang terdapat dua gelombang, tapi ingat yang tadi yang saya katakan bahwa jarak antara R ke R itu normalnya dia 3 sampai 5 kotak sedang, tapi di sini 1 2 3 4 5 6. Ya, kurang lebih 6,5 lah. 6,5 kotak sedang, artinya terjadi pemanjangan. Kalau terjadi pemanjangan artinya dia sinus bradikardi, itu khasnya. Jadi ini kelihatannya sepintas ini EKG normal, padahal kalau kita menghitung antara R ke R nya itu dia terjadi pemanjangan, makanya disebut sinus bradikardi. Nah, untuk yang selanjutnya ini sinus takikardi. Ingat ini ada dua gelombang, 1 2 1 2, tapi antara jaraknya yang seperti yang saya katakan tadi, dia terjadi pemendekan. Jadi dia kurang dari 3 kotak sedang. Nah, ini disebut dengan sinus takikardi. Nah, kemudian kita pindah lagi di aritmia yang lebih dari 2 gelombang. Artinya di antara R ke R nya itu ada lebih dari 2 gelombang. Nah, di sini ada dua, ada yang AF dan ada yang AFLU, atau AF atau atrial flutter, dan AF atau atrial fibrilasi, dan AFLU atau atrial flutter. Nah, yang pertama itu untuk atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini khasnya, ingat tadi dia ada lebih dari 2 gelombang. Ini kita lihat ada banyak gelombangnya ya. Nah, ini kita lihat ada banyak gelombang di antara R ke R, itu ada banyak gelombang. Ini juga ada banyak gelombang. Nah, untuk atrial fibrilasi dan atrial flutter, untuk cara singkat untuk membedakannya kan dia agak mirip. Untuk cara singkat membedakannya itu atrial fibrilasi berarti dia bersifat irregular. Fibrilasi, ingat, fibrilasi irregular. Jadi R ke R nya itu irregular. Kalau kita dapat R ke R nya irregular, kemudian di antara R ke R nya itu ada banyak gelombang, berarti itu atrial fibrilasi. Kemudian di sini khasnya lagi, kalau atrial fibrilasi itu dia gelombang P nya tidak jelas. Jadi kita tidak bisa tahu yang mana gelombang P di sini, karena dia tidak jelas yang mana gelombang P nya. Nah, untuk atrial fibrilasi ini sendiri, untuk soal-soal UKM PPD biasa ditanyakan juga salah satu jenis aritmia yang merupakan komplikasi dari hypertiroid, yaitu atrial fibrilasi. Kemudian kita pindah, ini yang kedua itu yaitu atrial flutter atau AFLU. Jadi antara R ke R itu ada lebih dari 2 gelombang, tapi dia sifatnya reguler. Antara R ke R itu selalu sama jaraknya, makanya dia dikatakan regular. Kalau yang tadi jaraknya tidak sama, itu perbedaan paling mendasarnya. Oke, kemudian ini atrial flutter itu biasa disebut juga dengan gambaran sawtooth. Ini kita lihat gambaran seperti gergaji ya. Nah, itu untuk gambaran khas dari atrial flutter. Nah, untuk terapi dari kedua yang tadi, antara atrial fibrilasi dan atrial flutter,
itu biasanya kita berikan dia golongan beta blocker selektif ataukah golongan CCB, itu untuk terapi dari kedua-duanya. Nah, nanti kalau keadaannya tidak stabil, nanti kita bicara di belakang di algoritma. Kemudian ini untuk yang lebih dari 2 gelombang ya. Kemudian kita lanjut ke yang ini 0 gelombang, artinya di antara R ke R itu kita tidak bisa melihat pasti gelombang ada gelombang di antara R atau tidak. Ini jatuhnya di antara gelombang R ke R nya saja kita tidak sulit untuk membedakan. Kemudian tidak ada gelombang di antara R ke R nya. Nah, itu ada beberapa gambaran. Yang pertama ada VT. VT ini juga terbagi jadi beberapa. Di sini saya lihat ada 2 sebenarnya. Ada VT monomorphic, VT polymorphic, dan ada VT polymorphic tapi dia unusual VT polymorphic atau biasa kita sebut dengan torsado de Poinct. Tulisannya torsado de Pointes, bacanya ya torsado de Poinct. Kemudian yang terakhir ada VF atau ventricle fibrilasi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ventricle tachycardia monomorphic. Namanya saja monomorphic, artinya dia bentuknya satu saja ya. Nah, ini bentuknya sama semua kan. Bagaimana cara dikatakan ventricle tachycardia? Jadi dia kompleks QRS nya itu besar. Nah, berarti dia VT. Kita lihat ini kompleks QRS nya ini lebar ya. Makanya dia dikatakan VT. Itu khasnya untuk VT, kompleks QRS nya lebar. Kemudian setelah itu kita bedakan lagi mana monomorfik mana polimorfik. Ya, polimorfik artinya ini yang untuk polimorfik. Ya, polimorfik artinya ya banyak bentuknya. Kita lihat di sini ada bentuk pertama ini, kemudian ada bentuk kedua. Artinya ini VT, ventricle tachycardia yang polimorfik. Nah, kemudian ada juga bentuk yang lain dari ventricle tachycardia, yaitu unusual variant of ventricle tachycardia polymorphic, atau nama lainnya itu torsado de Poinct. Nah, kita lihat di sini dia bentuknya seperti ini. Itu torsado de Poinct ini artinya benang kusut. Makanya kalau kita lihat seperti ini dia seperti untayan benang kusut ya. Nanti gambarannya mirip-mirip dengan VF kalau kita mau lihat di belakang nanti. Jelasnya ada gambarnya seperti ini ya untuk torsado de Poinct. Jadinya dia seperti untayan benang kusut. Nah, untuk torsado de Poinct sendiri ini perlu kita lihat baik-baik. Untuk torsado de Poinct perlu kita bedakan baik-baik dengan ventricle tachycardia yang lainnya karena dia ada tata laksana khususnya. Kalau di soal-soal KMPD sendiri itu biasanya ditanyakan soal penata laksanaan khusus untuk torsado de Poinct. Itu biasanya kita berikan juga MgSO4 1-2 gram. Itu untuk torsado de Poinct. Kemudian, nah ini yang ventricle fibrilasi. Biasanya orang-orang terkecoh yang mana torsado de Poinct, yang mana ventricle fibrilasi. Kalau di sini kayaknya agak jelas ya perbedaannya. Tapi kalau kita potong hanya ini saja atau hanya ini saja, itu mirip-mirip antara ventricle fibrilasi dengan torsado de Poinct. Bagaimana membedakannya? Untuk ventricle fibrilasi kita lihat amplitudonya. Amplitudonya itu sangat kecil. Jadi jarak antara amplitudo itu puncaknya, antara puncak sama dasarnya itu. Ini kan garis isoelektrik ya, antara dasar sama puncaknya itu pendek. Jarak kecil, amplitudonya kecil. Sementara kalau torsado de Poinct itu amplitudonya tinggi ya, panjang, besar amplitudonya. Nah, itu untuk VF. Kemudian kita pindah ke jenis aritmia lainnya. Untuk jenis aritmia lainnya, di sini ada beberapa. Yang pertama ada phase atau PVC, kemudian ada PAC, kemudian ada MAT. Di sini saya golongkan di jenis aritmia lainnya karena dia tidak ada bentuk khususnya dari yang saya sebutkan tadi.
Memang dia agak berbeda bentuknya dari yang lain. Nah, yang pertama itu ventricle extrasystole atau prematur ventricle contraction. Dari namanya saja kita lihat dia prematur. Nah, jadi ada kontraksi ventricle yang bersifat prematur. Makanya gambarnya seperti ini. Jadi ini kalau dari bentuknya itu ini face-nya. Di sini ada face, ini juga face. Ini face. Jadinya kalau berdasarkan bentuknya dia terbagi dua, ada yang uniform dan ada yang multiform. Artinya uniform artinya hanya satu bentuk ya. Kalau ini kita lihat ini ada dua bentuk. Ini satu bentuk ya, ini sama bentuknya, ini sama bentuknya, artinya dia uniform. Tapi kalau yang multiform artinya ada beberapa bentuk. Ini ada satu, ini kemudian ini beda bentuknya lagi, artinya ada dua bentuk, yaitu dia masuk ke multiform. Itu berdasarkan bentuknya. Tapi kalau berdasarkan kejadian PVC-nya, berapa lama dia muncul, itu dia terbagi menjadi ini. Ada yang PVC bigemini, ada yang trigemini. Nah, kita lihat yang bigemini. Bigemini artinya dia awalnya gelombang normal, kemudian setelah itu bakalan muncul PVC, normal, PVC, normal, PVC, normal, PVC, begitu seterusnya. Artinya selang-seling lah, itu yang bigemini. Sedangkan yang trigemini dia muncul sebagai gelombang yang ketiga, gelombang yang ketiga. Ini gelombang normal, muncul phase, normal, muncul phase, normal, muncul phase. Begitu terusnya untuk yang PVC trigemini. Nah, di sini ada bentuk lain lagi. Sini saya tambahkan prematur ventricle contraction yang tipe couplet. Jadi dia namanya saya couplet, jadi dia anak kembar nih. Dia bersampingan terus, dia beriringan. Ini ada beriringan. Nah, itu yang PVC tipe couplet. Nah, untuk PVC ini sendiri kalau kita lihat kenapa dia gambarannya seperti ini melebar, memang karena dia definisinya sebenarnya dia adanya disebabkan karena adanya depolarisasi ventrikel yang tidak melewati jalur konduksi yang normal, sehingga dia gambarannya berbeda dengan depolarisasi ventrikel pada umumnya. Oke, kemudian kita pindah lagi ke selanjutnya, yaitu prematur atrial contraction atau PAC. Nah, namanya saja prematur atrial contraction, jadi adanya kontraksi prematur dari atrial. Nah, kita lihat di sini gelombang T-nya ini kan yang normal, gelombang T, P. Di sini gelombang T belum selesai, belum berakhir, tapi sudah dimulai oleh gelombang P. Nah, ini dia sudah belum berakhir, langsung dimulai. Belum berakhir, langsung dimulai gelombang P-nya. Nah, inilah dikatakan dengan prematur atrial contraction. Gambarnya khas seperti ini. Belum berakhir T, kemudian dia sudah muncul. Belum berakhir T, dia sudah muncul. Jadinya kalau di buku EKG dia katakannya kayak ada dua bukit begitu. Nah, kemudian yang ini multifocal atrial tachycardia. Untuk multifocal untuk PAC sendiri tadi, kalau ditanyakan mengenai terapinya, itu biasanya diberikan beta blocker atau CCB. Jadi mirip-mirip sama tadi ya, AFLU atau atrial flutter, atrial fibrilasi, mirip-mirip tata laksananya. Nah, kita lanjut multifocal atrial tachycardia. Untuk multifocal atrial tachycardia atau MAT, ini dia gambarnya seperti ini. Kemudian dia khasnya yang pertama adalah dia sifatnya irregular. Jadi ini gelombang R ke R-nya. Ini kita lihat ada yang menyempit di sini, yang ini memanjang. Kemudian dia ini yang memanjang juga. Jadinya dia ada irregular, sifatnya irregular. Tapi biasa didiri dengan atrial AF atau atrial fibrilasi. Tapi di sini kita lihat kalau AF, kita kembali ya AF. Nah, ini atrial fibrilasi. Ini atrial fibrilasi itu dia juga bersifat irregular. Jadi makanya didiri dengan, biasanya kita bukan didiri sih, maksudnya biasa kita curiga ini MAT atau atrial fibrilasi ya.
karena sama-sama bersifat irregular. Tapi ingat, atrial fibrilasi ini gelombang P-nya tidak jelas. Sedangkan di MAT ini atrial gelombang P-nya ini jelas, ini ada gelombang P. Nah, itu perbedaan itu untuk MAT. Jadinya dia karena terlalu banyak multivokal, banyak sumber impuls listriknya, makanya dia memberikan gambaran seperti ini. Nah, itu untuk jenis aritmia. Kemudian kita masuk untuk algoritma tata laksananya. Ini menurut AHA. Kemudian di sini yang pertama tentunya kita assessment. Kemudian ya ini yang saya sebutkan tadi. Jadi kecuali sinus bradikardi ya, kita lihat kembali, kecuali sinus bradikardi tata laksananya tidak sama ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya untuk mengenai hal itu mengenai sinus bradikardi. Kemudian untuk yang ini semua manifestasi ketika pas ini semua tata laksananya ketika manifestasinya pasien datang dengan keluhan tachyarrhythmia lebih dari 150 denyutan per menit. Ya tentunya tata laksana pertama kita lakukan pemberian oksigen, kemudian kita maintain pattern airway, kemudian kita pasang EKG, lalu setelah itu kita nilai. Nah, tapi di sini kita lihat ada tanda-tanda tekans. Saya biasa singkatnya ini tanda-tandanya tekans. Untuk gampang hafalnya itu saya TKANS. Jadi apakah ada tanda-tanda tekans atau tidak? Tekans itu seperti tanda-tanda kayak warning sign begitu. Nah, yang pertama itu tekans T, tensinya turun, hipotensi kan. Kemudian setelah itu K, kesadarannya menurun. Kemudian yang ketiga A, akral dingin. Nah, ini sign of shock ya, sign-nya ya akralnya dingin. Kemudian ischemic chest comfort, TKAN atau nyeri dada. Kemudian yang terakhir S, TKANS, S sesak. Jadi pasien datang dengan manifestasi sesak. Nah, kalau terdapat salah satu dari tanda-tanda tekans, berarti ini dia pindah ke bagian yang sini. Yes, berarti kita pindah ke sini. Tapi kalau tidak terdapat, kita cek apakah dia white KRS atau tidak. Nah, kita pindah dulu ke yang di sini ya. Kalau terdapat tanda-tanda tekans. Nah, kalau terdapat tanda-tanda tekans, maka segera kita lakukan synchronous cardioversi. Jadi kita lakukan cardioversi. Di sini kita lakukan cardioversi, kita lihat di bagian atas itu ada keterangannya mengenai cardioversinya. Tergantung dari jenis aritmia yang kita dapatkan. Di sini dibilang narrow regular, maksudnya ini narrow regular atau wide regular. Ini maksudnya gelombang KRS-nya. Jadinya apakah dia menyempit atau tidak? Kalau dari bagian yang tadi, nah ini semua ini KRS-nya sempit karena dia masalahnya di supraventricular arrhythmia, supraventricular tachyarrhythmia. Jadinya dia semua manifestasinya kompleks KRS-nya semua menyempit. Sementara yang ini dia VT, VF dia KRS-nya melebar. Kita kembali lagi. Nah, yang pertama itu yang narrow, yang menyempit ya, narrow. Ada yang regular, ada yang irregular. Nah, untuk yang regular itu ada 2. Ini kita lihat lagi untuk yang regular. Dia bisa supraventricular tachycardia karena dia regular, jarak antara RKR-nya itu sama, regular ya. Atau K ini atrial flutter, jadi dia regular, antara RKR-nya itu regular, KRS-nya sempit, jarak antara RKR-nya itu regular. Nah, berarti SVT atau dia
SVT atau dia atrial flutter, jadi dia kita masukkan ke neuroregular. Maka ketika ada gambaran aritmia neuroregular tadi, kemudian disertai dengan tanda-tanda tekanan ini, maka segera kita lakukan kardioversi. Berapa jumlah kardioversinya, berapa banyak impuls yang kita berikan, yaitu sebanyak 50 sampai 100 joule. Nah, itu untuk yang neuroregular. Sementara yang neuroirregular tadi, ya itu yang nah kita lihat sini, untuk yang neuroirregular itu ini atrial fibrilasi. Kalau yang tadi neuroregular itu atrial flutter dan SVT. Atrial flutter dan SVT. Sementara yang irregular, ini irregular, irregular atau atrial fibrilasi, itu kita berikan, kembali ke tabel lagi, itu kita berikan sebanyak 120 sampai 200 joule. Ini yang bifasik, bedakan ya, bifasik atau monofasik lagi. Biasanya di soal-soal juga, soal-soal PMPPD itu dia kasih keterangan ini apakah dia bifasik atau monofasik. Bifasik artinya ada dua ya, sedangkan yang monofasik yang coba gunakan satu. Kemudian pindah lagi yang wide atau kompleks QRS-nya melebar. Itu ada wide regular, ada wide irregular. Nah, yang wide regular atau dia VT. Sedangkan yang wide irregular contohnya dia ventricle fibrilasi VF. Kemudian kita lihat gambaran, kita kembali ke lihat gambarnya, benarkah wide regular itu VT. Nah, ini VT. Nah, dia QRS-nya lebar, tapi dia regular. RKR-nya itu sama. Artinya dia masuk ke wide regular. Sedangkan yang VF, ventricle fibrilasi, ini RKR-nya ini tidak jelas. Ini irregular, tidak sama ya. Maka tata laksananya di sini kita berikan 100 joule. Kemudian yang untuk regular sendiri VF itu kita lakukan devib. Nah, untuk devib ini sendiri itu ada beberapa keadaan yang kita lakukan devib. Selain VF, nanti ketika kita dapatkan VT tanpa nadi, itu juga kita lakukan devib. Bedakan antara kardioversi dengan devib. Devib itu kita berikan impuls, itu kita berikan shock itu dengan joule yang paling tinggi. Monofasik biasanya 360, sedangkan yang bifasik biasanya kita berikan 200 joule. Itu untuk yang wide irregular. Kemudian ini untuk di sini ya, untuk ketika tanda-tanda tekansnya ya, maka kita berikan. Sedangkan ketika tanda-tanda tekansnya tidak ada, berarti warning sign-nya itu tidak ada, maka kita pindah kita cek lagi apakah dia terjadi wide QRS atau tidak. Nah, kalau dia terlihat ada wide QRS, ada yes, berarti itu kita curiga gambarannya seperti contohnya VT, ventricle tachycardia. Nah, untuk tata laksana sendiri itu ada beberapa. Di sini kita lihat yang pertama itu ya, ini tentunya pasang akses IV, tentu jelas pasang EKG. Kemudian nah di sini dikatakan ada consider adenosine. Untuk adenosine sendiri ini sebenarnya dia merupakan obat yang sifatnya itu untuk supraventricular tachyarrhythmia, sehingga dia lebih kerjanya lebih di atas, di supraventricle. Tapi di sini bisa diberikan adenosine only if regular and monomorphic. Jadi ada pengecualian khusus ya, kalau dia VT
yang bersifat monomorfik. Tadi sudah ada saya lampirkan gambarnya untuk VT monomorfik bagaimana bentukannya ya. Kemudian kita lihat lagi consider anti-arrhythmia infusion. Yang manakah ini? Yang ini. Ini ada bagian sampingnya propionamide, amiodaron sama satolol. Jadi pertanyaannya yang manakah yang saya pilih antara ketiga ini? Nah, yang paling sering digunakan itu pada praktek klinisnya itu biasanya justru kita gunakan amiodaron. Adenosin ini juga, jangankan untuk ketiga ini, untuk adenosin pun biasanya untuk adenosin sendiri secara klinisnya itu agak susah kita dapatkan juga, berbeda dengan amiodaron. Makanya pada praktik klinisnya yang paling sering digunakan itu amiodaron. Kemudian selain itu farmakologinya juga dia bisa kena ke semua, baik supraventricular tachyarrhythmia maupun ventricle. Jadinya dia lebih bagus untuk penggunaan amiodaron dibandingkan dengan ketiga ini, dengan dua lainnya lagi. Kemudian consider expert consultation, ini jelas ya. Kemudian yang terakhir itu kalau kompleks white KRS-nya itu dia menyempit atau kurang dari 0,12 second. Nah, kalau dia menyempit, contohnya yang tadi supraventricular tachyarrhythmia, apakah dia SVT, AF atau AFLU, dia biasanya itu datang di sini. Penetrasannya itu seperti ini. Jadi yang pertama yang tadi saya sudah jelaskan, vagal manuver, kemudian adenosin, kemudian beta blocker. Nah, itu. Kemudian timbul pertanyaan, kalau dia tanda-tanda tekanannya tidak ada, oke. Tapi kompleks KRS-nya itu melebar. Kemudian kita lihat gambarnya ternyata VF. Nah, ini jangan salah, mungkin ini case-nya yang salah ya. Karena biasanya VF itu, ini kan juga kompleks KRS yang melebar itu salah satunya kan tadi VF. Jangan salah, tapi VF itu tadi dia biasanya masuk di sini. Kenapa? Karena VF itu manifestasinya dia datang tidak dengan keadaan yang stabil, jadinya dia langsung dari bagan dia langsung biasanya berhenti di sini. Nah, jadi ada tanda-tanda tekan kalau VF. Begitu juga dengan VT polymorphic atau torsado de Poix. Jadi kalau VT polymorphic itu biasanya dia ada gangguan di sini. Jadinya dia tidak sampai ke sini. Kita tidak berikan tata laksana ini. Tapi kalau VT polymorphic dan VF biasanya dia ada masalah di sini. Ada tanda-tanda tekansnya, maka kita langsung lakukan kardioversi sesuai berapa jumlahnya. Kardioversinya itu sesuai dengan yang ini tadi, sesuai dengan tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya potong dulu ya di sini untuk laksananya tachyarrhythmia. Untuk bradyarrhythmia sebentar saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.